Oke, selamat malam teman-teman semua. Kembali lagi di Komsel. Kita pada malam hari ini bersyukur banget sama Tuhan kita bisa berkumpul bareng-bareng meskipun masih lewat Zoom ya guys, nggak apa-apa. Kita tetap bisa lihat satu sama lain. Untuk lagu pertama, mari kita menyanyikan lagu Manis Kau Dengar. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan padamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Dan hatiku bersuka karenamu. Teman-teman, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah mengukuhkan kami Tuhan di sini bersama untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan sharing dari Cici. Ya Tuhan tolong supaya apa yang di-sharingkan oleh Cici dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapak. Dalam nama-Mu kami berdoa mengucap syukur. Amin. Oke, untuk lagu kedua, ini tuh lagu udah lama banget aku nyanyiin terakhir kali, kayak kemarin tiba-tiba kayak kepikiran menyanyi lagu ini. Aku nggak tahu apakah teman-teman familiar sama lagu ini apa enggak, tapi ya, mari kita nyanyikan itu. Judulnya Aku Diberkati, Aku Dilimpahi. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Setiap Allah sanggup limpahkan sayang dan anugerahnya
sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kasih setiamu nyata bagiku, hingga kebajikan tersedia bagiku. Beralasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Ada spoiler sedikit. Oke, teman-teman, apakah ada yang mau sharing? Aku mau membuka ruang kesaksian nih. Hayu, sharingnya nih. Kita udah kebiasaan nih kayak sharingnya jadi di akhir-akhir nih setelah ada yang sharing baru mau sharing. Oke, gak apa-apa guys. Oke, untuk lagu selanjutnya aku mau nyanyi, kita semua menyanyikan lagu, itu judulnya Graves into Gardens. By the way, aku juga baru nemu lagu ini tuh nggak lama, baru kayak 3 minggu yang lalu gitu. Aku tuh nemunya dari TikTok guys, terus kayak lagunya enak banget gitu, terus aku cari di YouTube dan emang liriknya wow, bagus banget. Jadi mau mengenalkan lagu ini juga buat teman-teman semua. Mari kita menyanyikan lagu Graves into Gardens. I searched the world, but it couldn't fill me. This empty place, and I shook the pain I never known. You came along, put me back together. Every desire is now satisfied here in your eyes. Oh, there's nothing better than you. There's nothing
better than you. Oh, there's nothing. Nothing is better than you. I'm not afraid to show you my weakness. My fears are close, Lord, you see me all, and you still hold me pray. The God of the mountain, the God of the valley. There's not a place your mercy and grace won't find me again. Oh, there's nothing better than you. There's nothing better than you. Oh, there's nothing. Nothing is better than you. Oh, there's nothing better than you. There's nothing better than you. Oh, there's nothing. Nothing is better than you. You turn longing to dancing. You give beauty for ashes. You turn shame into glory. You're the only one who can. You turn mourning to dancing. You give beauty for ashes. You turn shame into glory. You're the only one who can. You turn girls into gardens. You turn bones into running. You turn cities into highways. You're the only one who can. You're the only one who can. There's nothing better than you. There's nothing better than you. Oh, there's nothing. Nothing is better than you. You turn mourning to dancing. You give beauty for ashes. You turn shame into glory. You're the only one who can. You turn grace into gardens. You turn bones into running. You turn cities into highways. You're the only one who can. You turn girls into gardens. You turn bones into running. You turn cities into highways. You're the only one who can. You're the only one who can. Pak Firman, aku serahkan kepada Ciesti. Hai semuanya, malam. Oke, sebelum kita mulai sharing-sharingnya, aku mau ajak kita berdoa.
Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Tuhan Yesus yang baik, dan Roh Kudus yang baik, terima kasih untuk kasih setia dan karunia dalam kehidupan kami sehari-hari. Kalau saat ini kami mau mendengarkan sedikit yang ingin Engkau sampaikan melalui Yesi Tuhan, Engkau yang boleh menjamah hati kami masing-masing, dan Engkau menjamah Yesi juga supaya bisa memberikan sharing yang memberkati kami semua ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, suaraku cukup kedengeran ya? Oke. Bentar, aku nggak bisa lihat layar. Oke, ini ya bisa ini ke slide. Oke, sip. Oke, sebelum mulai, aku mau berterima kasih kepada Niko yang sudah membantu banget. Yang sebelumnya kayak acak-acak gitu, jadi ada terarah gitu ya. Oke, hari ini temanya kita itu tentang bad days and good days. Nah, pas awal banget itu, jujur aku cuma mikirnya, ya udah pokoknya kalau misalnya pas bad day, kita harus punya positive thinking gitu kan. Kalau good day, ya udah kita bahagia gitu kan. Gitu doang gitu kayak. Terus apalagi gitu kan bahasnya gitu. Cuma pertama-tama aku pengen next slide. Oke, aku pengen nanya dulu nih kabar teman-teman viewer kita. Mungkin dari siapa ya? Aku mau nanya Cepi deh, Cepi. Cepi, gimana hari ini? Apa kabar? Hai Cici, Hari ini good day atau bad day? good day dong. Oh, good day dong. Kenapa tuh good day? Ada hari ini aku tidak bekerja. Oh, kok bisa libur? Enggak sih, aku kerjanya dari rumah Ci sebenarnya. Tapi ya kerja dari rumahnya sambil asal-asal gitu deh. Ya nggak apa-apa. Memang terkadang kita bisa begitu. Harus menikmati hidup juga ya. Satu gini. Oke. Thank you Cepi sharingnya. Oke, jadi buat Cepi good day ya. Oke, kalau misalnya untuk Antonia deh. Antonia udah bisa ngomong belum, apa di jalan? Ya, Bisa ya. Antonia, gimana hari ini? Good day atau bad day? bad day. Bad day kenapa tuh? Ya, tadi emosi sih. Maksudnya tadi ada orang yang parkir Terus di kenapa? depan, terus pas aku udah buka nih, terus aku emang kurang sopan, bilang ke orangnya pinggir gitu kan. Terus ibunya bilang, bisa lebih sopan nggak Mbak? Ya salah sendiri ibu yang parkir, kenapa saya harus sopan? Ini kan rumah saya. Terus gitu. Terus habis itu untungnya si ibunya minggir gitu. Tapi setelah aku masukin motornya, dia malah bilang, itu ada anjing gila lepas ya dari kandangnya, kampret gak tuh? Karena saya pingin ya emosi lah orang. Iya. Gua kenapa lu yang marah? Iya benar-benar. Kalau dia punya dendam sama gue, ya udahlah nggak apa-apa. Yang penting kan ini kenapa harus ngatain gue anjing gila gitu. Terus nggak cuma itu doang. Tadi kan lagi gitu kan hari ini, terus hujan, terus kayak ya semuanya kayak apa ya, nangis gitu gara-gara sakit. Semangat gitu. Hari ini kenapa gitu, lagi berat banget ya hari ini. Ya aduh, semangat. Ternyata pas lagi satu good day, satunya bad day-nya lagi bad day banget gitu ya.
Oke, semangat terus Antonia, sabar ya, sabar. Semoga dari sharing hari ini bisa lebih terberkati, bukan, apa sih namanya, lebih tenang, gitulah bahasanya. Oke, thank you sharingnya Antonia. Oke, aku juga pengen sharing sedikit tentang hariku ya. Mungkin sebenarnya kalau dipikir kayak gak separah Antonia gitu ya. Oke, next. Oke, jadi aku cerita sedikit. Kalau habis denger Antonia gitu, aku jadi merasa kok aku ngeluh ya gitu, kayak nggak ada apa-apanya gitu. Coba ya, jadi beberapa hari ini di kantor itu lagi stres banget, karena bos itu lagi kayak ngejar target atau apa ya. Jadi bener-bener kita semua kayak dikejar-kejar, dan jadi kayak pegang kliennya banyak banget, dan semuanya tuh dia suruh urus sekaligus, terus kayak tiba-tiba dari A, terus habis itu dia lompat ke C, terus habis itu dia nanyain yang B, terus dia nanyain E gitu, kayak jadi maunya yang mana gitu, kayak dan semuanya dia minta selesaiin cepat-cepat. Terus ya stressful banget lah, jadi mau ke kantor setiap hari itu nggak pengen gitu, kayak aduh mau dada-dada sama mama aja gitu, kayak tidak gitu, nggak mau pergi no. Udah batas banget gitu, udah rasanya udah males banget, dan setiap jam 5 tuh kayak setiap detik ya diliatin perubahan menitannya gitu. Nah, itu setiap hari aku jadi ngeluh terus gitu, jujur. Kenapa sih kok kayak gini? Kok bosnya kayak gini sih? Aku ngeluh terus sama temen aku di kantor. Ngeluh terus juga sama ada ibu-ibu di sebelah aku juga, aku ngeluh terus. Ini kok ibunya kayak gini? Sekarang kok jadi nyebelin banget ya gitu. Kenapa kok ngejar-ngejar terus ini? Tenang dikit kayak gitu. Pokoknya ngomel-ngomel terus lah. Next. Next lagi. Oke, nah pas saat pulang, udah capek, terkapar doang di kasur gitu kan, terus pas udah ketemu mama papa, akhirnya ngobrol-ngobrol, ujungnya ngomel lagi gitu. Jadi kayak membawa ketidakbahagiaan pulang, jadi ujung-ujungnya gitu. Ngomel-ngomel lagi, itu bos aku di kantor kayak gini gitu. Akhirnya ujungnya ngomel-ngomel lagi gitu. Dan jadi ya nggak sejahtera banget lah setiap hari. Jujur aku tuh merasa aku kebanyakan ngeluhnya juga, dan kayaknya Tuhan pengen menegur aku dengan aku disuruh sharing ini. Oke, setelahnya next. Oke. Nah, kayak aku terus mikir gitu, dari semua pertanyaan-pertanyaan aku, kenapa kok si bos aku ini nggak bener banget, nggak sesuai dengan urutannya lah gitu. Kalau kerja nggak sesuai schedule, jadi schedule aku berantakan. Kenapa aku udah bikin presentasi kok tetap dia protes terus aja, dia yang salah gitu kan. Kenapa kok aku nggak appreciate gitu. Nah, ujung-ujungnya terus setelah aku mikir, kayaknya aku kebanyakan ekspektasi gitu setelah aku merenungkan tentang ini. Aku merenungkan setelah aku bikin presentasi, oh dia bakal tepuk tangan gitu buat aku gitu kan, atau ih bagus banget nih si presentasinya gitu kan. Itu ekspektasi ini yang kadang merusak diriku sendiri dengan attitude aku sendiri. Nah, next. Oke. Nah, jadi terus habis itu aku dapat satu artikel ini. Sekali lagi thanks banget Niko. Menurut aku bagus banget. Jadi aku tadinya udah bikin yang lain, terus aku rombak semua, aku bahas ini aja karena ini bagus. Terus jadi dari ini pengkhotbah itu mengajarkan kita hal-hal yang perlu banget untuk kita menghadapi bad days kita. Pertama, yang perlu kita tahu adalah gimana cara untuk nggak menaruh ekspektasi ke sesuatu. Misalnya kayak tadi aku bilang, habis aku bikin presentasi, so aku mengharapkan bos aku bilang kayak bagus banget isi presentasinya, gila gitu kan. Jangan mengharapkan seperti itu. Dan bagaimana juga ke depannya kita jadi nggak, kalau kena bad news atau kena sesuatu yang kayak tadi ya nggak dipuji kayak gitu, kita juga nggak marah. Aku campur-campur banget, dan nggak marah dan kecewa gitu ya, karena ya memang ya itu di pikiran lu doang, nggak seharusnya pasti terjadi. Jadi kita jadi melihat di kenyataan yang ada aja gitu, bukan ngarang-ngarang kemana-mana.
gitu. Jadi dari khotbah ini juga kita diajarin next bahwa hidup itu memang bukannya tiba-tiba kayak dulu indah terus habis itu someday kok berubah sejak gue umur 15 atau sejak gue pindah ke sini atau sejak gue kerja baru atau apa gitu, enggak. Tapi memang dasarnya hidup itu sudah dan tanda kutip hancur gitu ya. Di Pengkhotbah 1 ini sorry kayaknya aku salah, harusnya 15. Pengkhotbah 1 15 ya. Oh enggak, benar 1 13 itu memang sudah dikatakan gitu kalau misalnya kita itu ditaruhkan keberatan hidup, bahasanya hidup yang berat, ya permasalahan hidup gitu. Oke, next. Nah, jadi hari-hari yang buruk itu adalah normal karena memang dasarnya dari awal saat Adam dan Hawa terus melakukan dosa itu ada, kalau misalnya masih ingat baca kejadian bener kan ya Niko, kejadian apa keluaran tuh dari kejadian ya kalau nggak salah, itu memang sejak mereka melakukan dosa manusia dituntut untuk bekerja keras. Saat sebelumnya kita bisa kasarnya kayak enak aja gitu ngambil di Taman Eden makan apa gitu ya, freely provided by Tuhan gitu. Sedangkan sejak Adam dan Hawa melakukan dosa, enggak, kita harus kerja keras. Bahkan kayak yang hamil juga harus jadi sakit gitu ya. Itu semua juga karena dosa. Jadi sebetulnya bukan hari-hari itu bukan 1 dari 100 atau 1 dari 1000 yang jelek gitu. Memang setiap hari itu adalah bad days. Next. Karena memang hidup ini, dunia ini itu sudah kayak keras banget ya bahasanya, dikutuk oleh dosa gitu, terkutuk oleh dosa yang dilakukan oleh nenek moyang kita zaman dulu itu gitu. Jadi saat kita bisa berhenti untuk berekspektasi kalau misalnya semuanya akan jadi lebih baik, hari ini jelek, besok pasti indah gitu, enggak. Kita harus tahu kalau misalnya hari-hari itu memang buruk, hari-hari normal itu buruk gitu. Nah, saat kita udah bisa berhenti berekspektasi ini, kita nggak akan kaget lagi saat tiba-tiba ada masalah di kantor atau ada masalah di kampus, ada masalah di rumah. Itu kita sudah ekspektasi, maksudnya bukan ekspektasi akan terjadi hal itu, tapi ekspektasi, emang bad things itu akan terjadi gitu. Gitu, bukannya kita mengharapkan juga, tapi kita tahu itu ya eventually akan datang gitu, sebuah masalah apapun itu. Nah, next. Nah, cuman kita juga harus tahu kalau misalnya di tengah-tengah bad days ini, di tengah-tengah sin curse yang sudah terkutuk ini ya, dunia yang sudah terkutuk ini, kita juga diberikan kebahagiaan, kita juga diberikan sukacita dari Tuhan. Ada ini dari Pengkhotbah juga ya. Dari Pengkhotbah juga. Ya. Dari Pengkhotbah juga itu mengatakan kalau tidak ada yang lebih baik dari seorang yang bisa makan dan minum dan menemukan kebahagiaan atau sukacita dalam permasalahan hidupnya atau ya permasalahan hidupnya gitu ya. Tapi di sini aku nggak tahu kenapa pas baca ini tuh habis aku kayak kena di satu titik gitu. Tapi to the one who pleases him. Jadi kalau misalnya kita nggak menyenangkan hati Tuhan, ya nggak bisa gitu. Jadi ada note di sini gitu, for those who pleases him. Jadi kita harus menyenangkan hati Tuhan. Next. Nah, karena memang sebenarnya di hari-hari buruk kita ini, ada hari baik itu semuanya purely dari Tuhan gitu. Saat kita bisa hal simple deh, misalnya kita kayak ulangan matematika, kita bisa dapat hasilnya nih benar gitu ya untuk 1-2 soal atau selanjutnya, itu adalah sebuah berkat dan anugerah dari Tuhan. Next. Nah, jadi sebetulnya saat kita bisa melihat
saat kita bisa mungkin pas lagi ada masalah itu kita berhenti dulu gitu, kita tarik nafas dulu gitu ya, kita mikir dulu, kita melihat dulu gitu. Dari semua permasalahan ini kita harus tahu kalau misalnya ada goods in bads gitu lah. Kalau memang ini pertama tadi kalau bad days itu normal. Dan dari semua yang terjadi itu Tuhan memberikan kita kebahagiaan dan menurut aku selalu ada pelajaran dari apapun permasalahan dan apapun bad days yang kita hadapi. Gitu. Dan kita harus mengingatkan diri kita kalau it is a happy unhappy business. Tapi bersama Tuhan. Kalau kita bersama Tuhan. So next. Nah, kita harus ngelihat di kayak jauh ke depannya gitu. Kita harus tahu kalau misalnya sesuatu yang misalnya kita gagal hari ini atau sesuatu yang tidak baik terjadi hari ini di kita itu bukan final value. Jadi bukan misalnya ulangan kita dapat jelek. Kita udah belajar tapi kok ternyata tetap dapat jelek, atau kita udah kerja keras kayak aku tadi tapi kok tetap dapat nggak diapresiasi gitu ya. Itu bukan, jadi kayak nilai-nilai yang kayak reward itu tuh bukan di dunia ini gitu. Reward itu sebenarnya nanti yang harus kita expect itu adalah reward kita di nantinya gitu. Reward kita di surga, bukan reward kita yang sekarang. Kita harus menyadari hal itu gitu. Kalau misalnya kita di bumi ini hanya melakukan tugas-tugas yang Tuhan berikan kepada kita, tugas-tugas dan kewajiban yang memang sudah Tuhan ingin kita lakukan gitu. Nah, intinya kita harus percaya sih kalau misalnya Tuhan itu akan memberikan dan Tuhan itu adil, Dia akan memberikan apa yang seharusnya kita dapatkan di surga nanti. Next. Nah, jadi kita harus ingat juga kalau misalnya ada masalah-masalah, kita harus tahu kalau misalnya apa yang kita lakukan itu bukan sia-sia gitu. Kerja keras kita, walaupun hari itu berakhir hari buruk, kayak misalnya tadi Antonia juga habis pulang kerja ya, terus habis itu digituin ya gitu. Itu juga bukan semata-mata ya udah menjadi hari buruk gitu. Pasti ada sesuatu yang baik gitu dan nggak pernah ada yang sia-sia gitu. Yaitu ada dari 1 Korintus 15 ayat 58. Intinya kita harus tahu kalau semua yang kita lakukan di dalam Tuhan itu tidak sia-sia. Next. Di sini juga kita diajarkan untuk memiliki kedamaian, damai sejahtera dari Tuhan, dan harus percaya diri. Harus punya kepercayaan bahwa walaupun dalam hidup kita yang berat ini, Tuhan yang menaruh keberatan hidup. Apa sih bahasanya keberatan hidup? Yang menaruh keberatan ini selalu ada dekat kita gitu. Tuhan yang menaruh keberatan ini memberikan sukacita dalam hidup kita. Nah, next. Ya, terus aku sempat baca kata-kata ini, kita punya kemampuan untuk menciptakan realitas kita. Gitu. Ini mungkin agak sulit ya psikologi ya, cuman aku pernah, jadi ini ciciku sendiri waktu bilang gini, pas AC di rumah tuh rusak pas kecil, terus dia bilang gini, ya udah bayangin aja lagi dingin gitu, ntar juga dingin gitu. Aku kayak nggak mungkin lah gitu ya, orang jelas-jelas panas gitu, tapi dia bisa. Tapi dia bisa melakukan hal itu. Jadi kayak ini mungkin terlalu terlalu susah ya. Kalau itu menurut aku kayak ya sampai sekarang pun aku nggak bisa gitu. Panas terus suruh bayangin dingin jadi dingin. Itu kayak nggak mungkin banget gitu lah. Tapi ya kita bisa menciptakan realitas kita sendiri gitu sebetulnya. Saat kita merasa kayak ini kok ngebetain banget sih, saat kita bisa berpikir positif dan kita berpikir ini adalah suatu pelajaran gitu, dan ini adalah normal gitu. Kita bisa menciptakan realitas kita yang bahagia. Nah, dan
perlu diingat juga kalau mungkin ada masalah itu adalah roadblocks atau kayak penghalang jalan yang sebetulnya bisa kita lewati, bisa kita lompatin, itu bisa kita pindahin mungkin ya, bisa kita pindahin. Nah, dan itu adalah sebuah pembelajaran buat kita. Oke, next. Nah, ini catatan aja juga aku tadi baru banget hari ini dapat gitu. Kita belajar untuk sama-sama menghitung berkat kita, menghitung kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Jadi saat bad days pun kita juga bisa melihat kebaikan dari hidup kita. Karena hidup itu adalah sebuah anugerah. Jadi saat kita menghadapi masalah dalam hidup, saat kita masih hidup, tidak ada yang tidak bisa dipecahkan masalah itu. Kayak gitu. Itu aja sih sharing dari aku. Ya, udah selesai. Itu aku serahkan kembali ke Veve. Oh, sebelumnya kita doa dulu ya. Aku boleh minta tolong Niko buat doa. Oke, thank you Ciesi. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami boleh sekali lagi Tuhan ingatkan melalui firman Tuhan, melalui sharing yang diberikan oleh Ciesi. Kami bersyukur Tuhan, melalui apa yang ia alami dalam hidupnya juga kami boleh sama-sama belajar. Bahwa seringkali kami mungkin terlalu banyak mengeluh, kami terlalu banyak ngomel sama Tuhan. Bahwa sebetulnya Tuhan tidak pernah merancangkan yang buruk dalam kehidupan kami. Tuhan selalu merancangkan yang baik. Hanya seringkali kami yang mungkin melihatnya dari sudut pandang yang salah. Dan terima kasih ketika hari ini Engkau boleh mengingatkan kami bahwa dalam apapun yang kami alami, Tuhan selalu menyediakan solusi, Tuhan selalu menyediakan jalan keluar. Tuhan cuma rindu supaya kami mendekat kepada Tuhan, supaya kami boleh terus bergantung kepada Tuhan, dan berserah pada Tuhan untuk memimpin hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, terima kasih untuk setiap sharing yang diberikan oleh Ciesi, dan kami rindu malam hari ini kami boleh sama-sama belajar, dan terus boleh melangkah di dalam hidup kami dengan hati dan pikiran yang berfokus kepada Tuhan, sehingga apapun yang kami lalui, kami bisa melaluinya karena kami punya Tuhan yang senantiasa peduli dan beserta dengan kami. Terima kasih Bapa, yang di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Serahkan ke Veve. Oke, terima kasih Ciesi sharingnya.